kabar pagi ini? Oke, sebelum kita mulai review Daily Bible Study kita kemarin, kita ada mau baca-baca sedikit tentang panggilan kepada Abraham ya. Itu dia. Kita nggak mau baca semua, saudara-saudara, tapi ada beberapa yang kita mau tekankan. Oke? Jadi, kita tahu sebelum dari panggilan Abraham itu ada kemurtatan Babylon, yaitu Menara Babel. Ya. Jadi, banyak orang yang dari Menara Babel itu sudah mengeraskan hatinya ya, kita tahu itu. Dan Tuhan itu pilih Abraham dari garis keturunan Shem ini dia, ya, untuk menjadi penjaga hukum untuk generasi berikutnya ini dia. Dan kita sudah tahu Tuhan nggak respecter of person, dia nggak pilih karena Abraham sudah ditentukan untuk selamat kan, Kak Chen? Betul kan, Kak Chen? Tidak ditentukan. Tapi apa, Kak Chen? Kenapa Abraham dipilih? Iya. Karena dia itu menurut hukum ya. Karena dia pilih kan, Kak Chen? Dia pilih. Itu dia. Jadi, banyak yang udah serve other God, dibilang, ya. Ya. Tetapi walaupun banyak yang menyembah Allah lain, Tuhan selalu menjaga sebuah remnant, Kak Chen. Jadi setiap zaman apakah ada remnant-nya, Kak Chen? Apakah di setiap zaman ada remnant, Kak Chen? Iya, Chen. Ada. Jadi gunanya ini cerita-cerita zaman dahulu disampaikan supaya kita tahu posisi kita kan sebagai remnant atau orang yang menyembah Allah lain. Pilihannya cuma itu. Ya. Dan harus bagaimana nih orang-orang yang sebagai remnant? Menjadi orang yang faithful among the faithless. Jadi orang yang setia di tengah orang-orang yang nggak ada iman, nggak ada setia sama sekali. Menjadi tetap enggak korup di tengah-tengah kemurtatan yang merajalela yang menang, ya. Dan orang-orang yang jadi remnant harus berdiri, ya, untuk cuman sembah satu Tuhan. Ini loh kita, kalau misalnya kita bilang, oh kita remnant, apakah sudah siap menjadi satu orang yang setia di tengah-tengah orang yang enggak setia? Dan menjadi orang yang enggak korup di tengah orang-orang yang semuanya apostasy atau ini ya, atau murtad. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita cuma baca sebagian ya. Nanti saudara-saudara bisa baca di ini ya. Buku Para Raja dan Nabi ini bagus sekali ya. Ada satu poin yang kita mau ambil, tapi kita harus lewat ini dulu. Ya. Dan Tuhan memberikan Abraham janji kan? Kasih janji. Saya akan jadikan kamu bangsa yang besar. Ya. Mantap nggak dapat janji Tuhan, Om Konyep? Mantap deh. Dan ini adalah suatu jaminan ya yang paling berharga daripada setiap penjaga iman yang lainnya, bahwa keturunan Abraham adalah keturunan yang dimana penebus dunia akan lahir dari situ. Mantap kan ini janjinya? Mantap. Mantap. Tapi Om Konyep, kalau Om Konyep mau dapat janji Tuhan, mau dapat promise,
harus ada kondisi yang dipenuhi. Apakah janjinya mantap, tapi ada kondisi syarat untuk kalau misalnya janjinya mau dipenuhi, betul? Benar. Betul. Akan ada ujian iman. Siap nggak ini? Banyak orang, Om Konyep, sukanya maunya janji-janji Tuhan aja, tapi waktu mau diuji nggak sanggup. Nah, ini dia. Dan ingat, janji yang mau dipenuhi dalam kehidupan kita, harus ada sacrifice yang dipenuhi. Jadi, apakah Om Konyep bisa lihat di sini bahwa setiap janji Tuhan yang mau terjadi dalam hidup kita harus ada satu pengorbanan yang kita berikan. Benar. Jangan pernah harap janji Tuhan nggak ada ujiannya, nggak ada pengorbanannya. Makanya banyak orang yang mau janji Tuhan tanpa penderitaan. Banyak orang yang mau kerajaan surga tanpa penderitaan. Itu nggak bisa. Ya, oke. Saya boleh tekankan ulang lagi saya, kita mau ke toilet sebentar ya. Thank you. Ya, saudara-saudara, kita pagi ini sudah baca tadi dari atas ya, kita cuma mau ulangin sedikit lagi yang sudah dibilang tadi bahwa kita lihat di sini ada cerita tentang Abraham, dan kita tahu sebelum cerita tentang Abraham ada Babel kan, dan Babel ini melambangkan sistem atau ideologi yang bertentangan dengan Tuhan. Dan ini mendunia, saudara-saudara. Jadi apa yang Abraham alami, apakah juga sama dengan kita, yaitu kita melawan sistem setan yang sudah mendunia. Dan dibilang sini, ini yang seperti Firaun kan, Tuhan membiarkan hati orang-orang yang melanggar itu mengikuti mereka punya cara-cara yang jahat. Jadi ini yang Kejadian 6 ayat 5 kan, yang kita tahu yang pikiran dan angan-angan manusia ini sudah kecenderungannya memang sudah mau jahat terus. Tetapi memilih Abraham, atau sementara Tuhan Abraham dan lain Shem. Untuk apa, saudara-saudara? Mari kita lihat di sini, membuat dia menjadi penjaga dari hukum untuk generasi ke depan. Jadi inilah yang saya lihat penting di awal, di mana kalau kita kadang-kadang belajar kan, oh buat apa sih saya belajar? Masa ulang-ulang? Atau masa diajarin ini saya nggak ngerti-ngerti? Ini sebenarnya Tuhan punya bagian untuk memilih kita ya. Karena di ayat yang Yohanes kalau nggak salah, bukan kita yang memilih dia, tapi Tuhan yang memilih kita. Tinggal respon kita masing-masing kan, saudara-saudara. Dan ini yang saya cuma mau tekankan, ini dia. Bahwa apa yang kita belajar pagi hari ini, mungkin hari ini saudara-saudara pikir, saya sudah tahu, saya sudah dikasih tahu dari dulu, tapi kok diulang-ulang. Ini sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi untuk kita punya generasi di masa depan. Dan generasi di masa depan kita tahu, kalau di nubuatan, banyak saudara-saudara kita yang butuh ini ya. Kita belajar bukan cuma untuk diri kita sendiri kan sekarang. Dan begitu juga dengan Abraham. Kalau Abraham tunda-tunda dia punya panggilan atau dia punya pilihan Tuhan, saudara-saudara bisa bayangkan api kecil yang ada di Ur Kasdim itu akan lebih lama, lebih kecil, dan akhirnya padam ya. Kita boleh bilang gitu. Kenapa? Karena sudah gelap gulita kan di masa itu, sehingga mereka harus keluar. Dan itulah yang ini, saya cuma mau saudara-saudara juga bisa lihat ini. Masih ada yang lain. Dan kita lihat ada Om Bram, bagaimana Om Bram, atau Om Konyep, Kak Chen, dan PT Puncen. Kita cuma lihat dari paragraf awal ini, bagaimana Tuhan memilih Abraham untuk satu tujuan ya. Dan future generation ini, kalau di zaman kita lah future generation, generasi terakhir. Tapi kalau Abraham ini, kalau saya sudah pikir-pikir tadi, ini mau bawa ke garis nubuatan akhir zaman, bisa nggak?
Ternyata bisa. Tapi sudahlah, nanti mau lebih panjang. Karena Babel ini ada menara kan? Dan menara-menara rubuh di zaman kita bukankah ada, saudara-saudara? Halo? Ada kan? Ya, ada betul. Dua, tapi kalau di Babel cuma satu menara. Dan kita pikir ini yang panggilan Abraham ini adalah panggilan juga untuk kita setelah kita belajar firman Tuhan ya. Tapi karena Gedi sudah ada, kita kembalikan lagi ke Gedi untuk lanjut pelajaran. Itu yang bisa kita renungkan ya. Saya renungkan tadi. Ada power of Babel. Thank you, Sai. Sudah tambahkan sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sedikit lagi. Habis itu kita masuk ke ini. Hah? Maksudnya? Itu lagi kopi. Jadi, kondisi yang harus dipenuhi untuk menerima janji Tuhan harus ada test of faith and sacrifice. Jadi kalau mau dibilang gini kan, lainnya. Apakah di sini promise kan? Dan kita di akhir juga ada promise. Janji kalau kita akan dapat kehidupan kekal kan, saudara-saudara? Betul? Iya. Ya. Promise, Abraham pun dibilang kamu akan jadi menjadi, dibilang bangsa yang besar, kamu akan great name, kamu akan menjadi suatu berkat, gitu kan? Ini dia. Mantap itu, siapa yang nggak mau dapat begitu kan? Promise begitu. Oke. Jadi zamannya Abraham itu ada yang kita pelajari untuk dapat promise ini harus ada yang namanya test of faith. Artinya kita pun akan melalui test of faith. Dan dalam tes ujian iman ini butuh yang namanya sacrifice atau pengorbanan. Untuk dalam di sini harus ada sacrifice atau pengorbanan. Bisa saudara-saudara ini? Kesimpulannya sampai sejauh ini? Bisa deh. Kalau tanpa ini, saudara-saudara, kita nggak bisa capai promise. Gitu ya. Jadi, orang yang selfish, nggak bisa nggak, Kak Chen, mau sampai ke promise? Nggak bisa, Cie. Bisa, mustahil ya. Jadi, makanya banyak orang yang apa? Klaim janji Tuhan, pas disuruh berkorban nggak mau. Padahal janji Tuhan sendiri ini, berkat Tuhan, kehidupan kekal diperoleh dari bisa available karena ada yang sacrifice juga kan, Kak Chen? Anak Bapak sampai mati di kayu salib, Kak Chen? Iya. Ya, jadi jangan kira promise ini ada, janji Tuhan, kehidupan kekal, dan semua itu ada, ya.
tanpa pengorbanan, saudara-saudara. Jadi promise itu bisa diberikan pun karena Yesus sudah mati. Oleh karena itu, promise bisa dibuat, janji itu bisa dibuat karena ada yang berkorban, yang mau dapat promise pun harus sacrifice. Bisa, saudara-saudara? Ya, bisa. Jadi, yang kita mau belajar sekarang test of faith. Karena yang bisa dapat promise ini adalah yang mau sacrifice. Atau faith-nya murni kan? Tanpa ada unsur dirinya sama sekali kan? Makanya dites terus. Ini dia ya. Nah, ini aja. Kita sampai sini aja ya. Terus habis itu kita lanjut ke kita punya ini. Ya. Dengan iman, dia dipanggil keluar untuk, oh ya, sorry ya. Dipanggil untuk keluar, ya. Dia untuk menerima sebuah warisan. Dia obey, dia keluar tanpa tahu kemana dia harus pergi. Bagaimana saudara-saudara? Apakah ini namanya iman? Ya? Apakah ada yang lupa saya baca? Oh, belum ada yang baca ini. Ini belum ya. Nah, sekarang test of faith-nya apa kan? Apakah test of faith yang pertama adalah disuruh keluar, betul? Ya, benar. Kenapa disuruh keluar? Karena kalau mau jadi penjaga dari hukum Tuhan, Abraham harus dipisahkan dari dia punya keluarga, ya, karena pengaruh dari teman-temannya itu akan mengganggu sekali pelatihan yang Tuhan tetapkan kepada hambanya. Bisa tahu kenapa harus separation? Mau dari mama, mau dari anak, mau dari cucu, siapapun harus di-separate karena pengaruh dari mereka nggak bisa membuat Abraham jadi penjaga hukum Tuhan. Karena kalau mau di-training Tuhan, memang benar-benar harus di-training. Ya. Dia harus tinggal di antara orang-orang asing, itu lebih baik daripada pengaruh teman-teman ataupun orang-orang yang sangat mempengaruhi kita dalam training di dalam sekolah Tuhan. Karena dia punya karakter harus lain, ya, dari seluruh dunia. Dia bilang, dia nggak bisa jelaskan, dia punya jalan, langkah-langkahnya untuk bisa dimengerti dengan mereka punya teman-teman. Artinya apakah kita harapkan dalam kita menurut panggilan Tuhan untuk keluar, apakah kita mau kita punya langkah dimengerti oleh saudara-saudara kita? Bagaimana? Apakah ketika kita melangkah, Kak Chen, oh make sure kita punya keluarga mengerti dulu, ini tanda bahwa Tuhan setujui. Apakah itu iman? Bukan. Itu bukan iman. Iman. Jadi jangan tunggu kita mau menurut Tuhan, oh tandanya kita mau menurut Tuhan sampai kita punya keluarga terdekat mengerti langkah kita. Enggak akan bisa mengerti. Kenapa? Karena hal-hal spiritual itu hanya bisa dimengerti spiritual. Dan Abraham punya motif dan tingkah laku nggak bisa dimengerti oleh orang-orang yang idolatrous. Penyembah berhala dan meninggikan diri nggak bisa mengerti nih. Apa sih maksud Abraham bikin ini semua nggak bisa dimengerti? Sudah diam, Jo. Pokoknya saya mau menurut Tuhan, kata Abraham kan. Dia nggak capek-capek jelaskan alasannya. Mau saya jelaskan pun kamu nggak bisa mengerti, kan? Ya. Akhirnya Abraham pergi walaupun nggak tahu kemana dia harus pergi. Ya. Ini dia.
Abraham, penurutan Abraham tanpa tanya-tanya ini adalah salah satu bukti iman yang bisa ditemukan di Alkitab. Artinya kalau banyak tanya itu iman bukan? Kalau banyak pertanyaan. Dia benar-benar bergantung sama janji Tuhan, ya. Tanpa harus ada jaminan luar yang kelihatan. Lihat ini, Abraham. Yang mau saya cari, ini janji spiritual. Mau janji yang luar ini nggak kelihatan, ya. Penggenapan janjinya saya nggak peduli. Saya mau ikut Tuhan. Bisa nggak lihat ini? Ini baru namanya faith, saudara-saudara. Kadang-kadang kita gini, aduh kalau misalnya kayak gini deh. Jadi syaratnya ini kita buat sendiri loh kadang-kadang, saudara-saudara. Demi diri kita ini terjamin gitu ya. Nih Abraham benar-benar tanpa outward assurance, ya. Dia benar-benar pergi dari rumahnya, ya, meninggalkan dia punya rumah, saudara-saudaranya, ya, pergi dan nggak tahu mau kemana. Pokoknya yang Tuhan tuntun saya mau ikut. Ini dia. Mantap banget ya. Mau kemana? Nggak tahu. Saya mau keluar. Itu Tuhan saya suruh. Ini namanya percaya Tuhan. Lalu dibilang, ini bukanlah suatu ujian yang kecil loh, yang dibawa kepada Abraham. Ini bukanlah suatu pengorbanan yang kecil yang dituntut kepada dia. Karena ada sangat ikatan yang kuat yang mengikat Abraham di tanahnya dengan orang-orangnya, saudara-saudaranya, dan dia punya rumah. Apakah Abraham ini juga terikat, saudara-saudara, dengan country-nya? Betul? Betul. Apakah sekarang banyak orang yang karena terikat panggilan Tuhan jadi nomor 2, kan? Tetapi karena Tuhan sudah panggil, dia sangat tidak berlambat-lambatan untuk menurut. Beda sama Lot ya. Dia enggak pernah tanya bagaimana itu tanah perjanjian. Apakah di situ tanahnya subur? Apakah iklimnya sehat untuk tubuh? Apakah negaranya itu sangatlah mantap, ya, keadaan sekitarnya, sehingga membawa kesempatan untuk meningkatkan kekayaan? Ini nggak pernah ditanya sama Abraham, sama Tuhan. Kepada Tuhan. Abraham nggak pernah tanya hal-hal ini. Bagi Abraham, kalau Tuhan sudah bilang, dia punya hamba harus obey. Dan ini kata-kata saya punya favorit saya. Bagi orang-orang Kristen, bagi Abraham sendiri, adalah tempat yang terindah di dunia ini untuk kita semua, adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Ya, setuju. Mau itu nggak ada air, mau itu banyak gempanya, mau apanya, mau dimanapun tempat itu berada, kalau Tuhan suka kita di situ, itulah tempat yang terbahagia, saudara-saudara. Apakah orang yang harus menjalani ini harus mati diri dulu, Kak Jen? Kalau banyak diri, bisa-bisa komplain terus nggak, Kak Jen? Betul, C. Komplain. Inilah yang biarlah ini kutipan sederhana ini bisa jadi kita punya perenungan ya. Panggilan Tuhan terhadap kita yang Tuhan sudah panggil terus kita ya. Biarlah kita enggak berlambat-lambatan supaya enggak ada istri Lot yang akan menjadi tiang garam kan. Itu dia. Biarlah kita bergegas untuk menerima panggilan Tuhan agar kita bisa berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Dan dibilang,
tempat yang paling bahagia, adalah tempat di mana Tuhan ingin kita berada. Itu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan tentang Abraham? Bisa mengerti Om Bram? Mama Soisa bisa? Bisa, Cek. Tuhan. Oke, kita sekarang mau review ya. Mau review tentang pelajaran kemarin sedikit. Oke. Jadi, saudara-saudara, pelajaran kemarin kita ada Itin boleh sebutkan 4 badan yang kita mau bahas pagi ini apa aja? Yang kemarin itu. Untuk pertanyaan cuma satu itu yang Apa badannya? Di situ kita belajar tentang ada badan-badan apa saja yang kita mau belajar. Apa saja yang mereka Bukan kita tanya pertanyaan. Apa saja badan-badan yang kita pelajari di situ? Yang harus kita mau bahas ada badan-badan apa aja? badan kongres, Nggak ada badan kongres itu. FDA. WHO. Halo? legislatif, MHRA. HRA. Ini ya. Oke. Mereka bikin apa, Om Bram? Regulasi. Tugas mereka ini buat regulasi. Ya, regulasi untuk siapa, Om Bram? Apa? Aduh. Iya, regulasi untuk siapa? Putus ya. Bagian yang mana? Apa Kak Chen bisa dengar Gidi atau Gidi yang putus ya? Bisa, Cek, jelas. Oh iya, mungkin Om Bram putus ya. Kak Chen buat regulasi untuk siapa? Farmakia. Pharma company kan? Iya, Farmakia. Kita pharmaceutical tapi kita ini jadi pharma company aja ya. Yaitu perusahaan obat lah. Betul? Ini kan? Jadi tugasnya FDA, WHO, MHRA ini dia buat pastikan, tentukan harga-harganya obat, tentukan ini sehat nggak untuk masyarakat, itu semua ya. Ya, apakah akan merugikan? Ini semua tugas FDA, WHO, MHRA, sehingga obat yang dibuat oleh pharma company, ya, jadi dia punya gini kan, misalnya ini pharma company buat obat ya, company buat obat inilah, obat kan, ini sebelum masuk ke dalam masyarakat, harus disaring dulu oleh FDA, WHO, MHRA. Jadi untuk menentukan nih, obat ini layak nggak untuk bisa sampai ke masyarakat. Bisa? Jadi apakah FDA, WHO, MHRA ini adalah screeningnya kan? Betul, saudara-saudara? Iya. Iya, betul. Iya. Tetapi masalahnya sekarang FDA, WHO, MHRA ini cinta uang. Jadi
ini regulasi harusnya dibuat di sini kan? Mereka buat, yang menentukan regulasi yang ada di sini adalah uang. Boleh begitu? Bukan kebaikan masyarakatnya yang dilihat, tapi yang dipentingkan uang. Karena pharma company bayar di sini. Jadi, apakah regulasinya ini sekarang berdasarkan bukan kepentingan masyarakat, berdasarkan uang? Bisa? Bisa, saudara-saudara? Mama Soisa bisa? Jadi, apakah obat-obat yang ada beredar sekarang, ya, walaupun ditulisin banyak efek sampingnya, bisa sampai mati sekalipun, bayangkan, ya, tapi karena udah dibayar, ya, nggak apa-apa lah dikonsumsi sama kita-kita. Jadi, apakah saudara-saudara bisa lihat, ketika kita sebenarnya minum obat, itu adalah salah satu hal yang dimana kita sedang ditipu oleh orang-orang yang cinta dunia, cinta uang semua. Setuju? Dan ini semua benefit untuk pharma company kan? Ini benefit. Tetapi di sini apa? Masyarakat banyak yang mati, menderita semua. Di sini FDA, WHO benefit. Benefitnya besar sekali, uangnya besar ya. Menikmati semua gaya hidup dunia semua. Tapi yang sengsara apa? Masyarakat. Udah bayar, menderita lagi, bayangkan. Saudara-saudara, siapa yang mau lama-lama ditinggal di dunia yang semuanya profit oriented? Jadi ibaratnya begini, bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itulah pharma company dan FDA, WHO, MHRA. Bisa saudara-saudara? Bisa lihat itu semua? Ya. Om Bram bisa lihat ya Om Bram? Mengerikan sekali ya Om Bram? Betul, C. Makanya kita nggak mau lama-lama kan di sini. Kita percepat kedatangan Tuhan agar ini semua tipuan ini kita mau bongkar semua. Apakah saudara-saudara siap untuk membongkar ini? Om Konyep dari Manokwari ya akan bongkar ini semua. Gimana Om Konyep? Dengan pertolongan Tuhan. Apakah kalau masih ada unsur diri satu titik kita ketakutan ini mau bicara sama Fauci, mau bicara sama orang-orang FDA, WHO, Tedros semua, apakah gemetar kita? Gemetar sekali, gemetar. Takut. Makanya, Kak Jan masih ingat nggak? Ini yang kita ingat ya. Kalau mau tunjuk man of sin, pastikan nggak ada sin kan Kak Jan? Betul. Ini kan semua man of sin punya pasukan kan? Kalau mau tunjuk pasukan man of sin dan man of sin, Pak make sure nggak ada dosa. Ya. Dan kita lagi Tuhan bentuk kan? Tuhan uji supaya murni sekali sehingga waktu bongkar ini seluruh dunia, aduh memang kita nggak takut mati sekalipun. Kita ungkapkan semua, kalian begini. Ya, cuman buat orang mati dan menderita dan semua. Oh, tolonglah kita Tuhan. Betul kan, Om Konyep, Kak Chen? Benar ya. Benar. Ya? Oke. Mari kita lihat. Ini yang pertama ya. Poin pertama yang kita sudah pelajari kemarin. Itin bisa jelas, Itin? Oke, mantap. Halo, Cece. Bisa? Ya, jadi kalau tidak ada dosa di dalam diri kita ya betapa dahsyat Roh Kudus dipakai, Kang. Betul. Dapat berdiri siapapun dia, tidak ada yang menghalangi kita untuk sampaikan firman Bapa, Kang. Ya. Apakah yang membuat dahsyat hari?
Mama Soisa, apakah yang membuat kita gemetar, kita mau ungkapkan dosa dunia nanti? Apakah kita masih takut-takut karena kita masih bikin sudah jauh. Iya. Gitu kan? Makanya sekarang Iya. hiding ini saudara-saudara tujuannya gunakan baik-baik untuk benar-benar lepaskan semua apa yang harus kita lepaskan kan? Iya, unek-unek dalam diri kata orang itu kan harus lepaskan saat ini. Masing-masing kita lagi berjuang, Kang. Betul. Dan Ini tujuan ini kan ke depan. Betul. Waktunya sisa sedikit. Pastikan kita punya kehidupan menang kan, Mama Soisa, bukan kalah terus. Kalau kita kalah terus, kalah dalam penurutan kita kemarin, hari ini, bagaimana kita mau disanctify dan murni dari noda-noda? Iya, betul, Cek. Jadi kita ini digoda oleh keinginan kita sendiri kan? Kalau keinginan itu salah, tapi kita layani terus, kapan kita bisa mau di-cleanse? Dan kapan kita mau nodanya bersih? Kalau keinginan kita itu salah, kita manjakan terus. Bagaimana kita kapan? Kalau Tuhan ungkapkan kemarin salah, maju. Pandang ke muka, maju. Saya nggak mau bikin lagi dengan kuasa Tuhan. Ketika keinginan itu, karena dulu sering dilayani, saudara bisa lihat nggak ini? Ya, contohnya gini lah ya. Iya, betul itu, Cek. Makasih. Jangan pikir Mama Soisa perjuangan kita ini kayak remeh, ecek-ecek gitu loh ya. Jadi kita menanggapi krisis tuh kayak kaget loh, kok kayak gini, nah gitu. Jadi jangan kayak gitu. Cek, memang tiap hari kita nih babak belur ini. Hal-hal yang tiba-tiba itu yang harus itu yang perlu difokuskan itu. Contoh ya, begini ya. Contoh. Ini titik balik kita tahu kesalahan kita ya. Contohnya kita buat di sini apa ya? Contoh makan ikan lah ya. Kita nggak tahu apa. Jadi contoh. Apakah terus dapat pekabaran? Nggak bisa. Aduh, ikan nggak bisa, ya kan? Karena itu nggak bagus untuk kita punya tubuh, ya. Dan juga nanti kembali ke Eden, kita akan makan lagi makanan-makanan Eden. Di Eden nggak makan ikan lagi, contohnya kan. Tapi apakah sekarang setelah kita minta ampun kan, bertobat di sini. Tuhan, kita nggak mau bikin, gitu kan. Aduh, gimana mau bikin? Sehabis bertobat, kita mau tetap, saya nggak mau. Kita habis ini rawan ingatan rasa enaknya ikan loh. Jangan lupa ini yang lebih berat ini. Ini bisa diganti apa aja ya. Mama Soisa, dan hari-hari, setiap hari kita cuman melawan ras ingatan. Mau itu geng. Ini. Betul itu, yang kata ingatan itu loh, Cek. Iya. Dan ini pelajaran kita kan. Dan tiap hari misalnya pas makan. Tiap hari babak belur dengan ini, Kang. Mas pasar ya di depan. Tedor. Kayaknya enak tuh beli ikan, betul kan? Oh, saya nggak mau hari pertama. Saya nggak mau Tuhan. Nah, inilah perjuangan kita. Kayak gini nggak kita? Atau nggak? Hari inilah, besok lagi, bertobat lagi di sini. Itu artinya pertobatannya nggak mantap. Pada awalnya cuman, aku takut hilang. Kayaknya Mama Sois makan ikan. Kak Cien udah berhenti makan ikan. Semua, cuman kita. Amat, apakah itu motif yang mantap untuk bertobat? Enggak mantap sama sekali. Kalau motifnya cuman gara-gara semua sudah nggak makan ikan, saya nggak mau makan ikan. Enggak. Kita punya pertobatan itu benar-benar harus melihat bagaimana kita punya dosa ini bisa membunuh suatu oknum yang nggak bersalah sama sekali, yaitu Yesus, betul? Jadi saudara-saudara, tiap hari kita diujinya gini, ya. Mau apapun, makan ikan, mau marah, ya, mau malas, mau apa lagi, mau suka pikiran jahat, ya, semua, terus apa lagi ya, sombongan, ini semua tiap hari diuji loh, saudara-saudara. Jangan pikir hari ini kita mau melangkah tanpa melewati ujian-ujian. Jangan, mungkin saudara ujiannya baru selesai sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nggak tahu.
Tapi apakah yang paling penting satu hari itu menang apa enggak? Mau apapun jenis ujiannya. Ya. Betul, Cek. Betul itu. Contohnya marah, enak aja saya diginiin. Contohnya, saya kan lebih tua. Saya kan ini. Nah, itu semua. Dikikis lagi. Aduh, ini kalau kita sadar, aduh, ini gimana bisa ada ke surga ini perasaan gini. Aduh, jijik sekali nih. Iya. Ataupun malas, aduh enak ya. Cek, Ya. halo. Bisa ingatan ini kalau sudah ada kita berdoa, tidak ada. Kerja-kerja Ada muncul lagi. Apakah saya Doa lagi. 2 kali 2? Ada lagi, hal-hal lain lagi. Itu perjuangan kita tiap hari. Itu dia. Apakah setan memang kerjanya 1 kali 24 jam di mana kecuali kita tidur ya? Dia kerja Iya. kalau bisa goda terus. Kalau ingatan satu kita lawan, nggak mau pikirin kayak gitu. Coba ingatin lain. Ya. Ingatin, ini nggak ini ya. Contohnya, jadi tiba-tiba ingat kejelekan Mama Soisa. Aduh, nggak suka sekali kita. Nggak suka aja sih Mama Soisa. Nggak bagus dia. Mulai. Tuhan, nggak mau ini. Nggak bisa, Tuhan. Gimana saya bilang cinta Tuhan tapi benci saudara saya? Nggak mau, Tuhan. Gitu kan? Iya, betul. Cek, itu benar. Itu. Piring lagi, gitu kan? Disenggol. Mau kegoda untuk marah. Aduh, Tuhan, nggak mau. Ini semua loh, saudara, yang kita lagi ujian kita nih. Jangan pikir nanti datang apa gempa bumi. Ujian kita yang kecil-kecil ini loh. Lawan kekuatan kita sendiri. Cek, bisa dibilang kalau tanpa ujian seperti ini, kalau kita tidak lawan, bagaimana Tuhan mau gunakan di hal-hal yang akan datang kan, Cek? Bisa menjadi orang-orang yang akan ungkapkan dosa man of sin kan? Iya. Itu dia. Dan inilah perjuangan kita kan, saudara-saudara. Semuanya, mau perasaan, mau apa, ya, kesombongan, mau makanan, mau marah, mau malas, mau apapun itu kita sedang perjuangkan sekarang sama. Iya, Cek, benar sekali itu. Jangan lupa, ya, jangan kita udah pikirkan, mantap ya tegur dosa untuk nanti bisa ungkapkan gitu kan. Untuk bisa kabarkan di malaikat ketiga. Kalau kita nggak setia dalam hal-hal yang kecil kayak gini-gini aja, perintilan-perintilan gini ya, kayaknya sepele gitu ya. Ini kayaknya kejadian ini, ya nggak apa-apa lah, cuman marah, besok marah lagi, marah lagi, atau malas lagi, atau makan lagi, apapun itu, aduh saudara-saudara, itulah yang membuat kita nggak akan jadi apa yang Tuhan inginkan. Saudara, berjuang sama-sama ya. Kita berjuang sama-sama ya. Karena kita bukan lawan orang lain. Ingat betul Kak Chen, kita bukan lawan orang lain Kak Chen. Setuju Kak Chen? Betul. Diri sendiri ini. Yang kita lawan diri sendiri. Mengerikan sekali loh diri kita ini. Aduh. Ingatan. Luar biasa kalau ya. Halo Cek. Kalau perjuangan kita ini seperti ini, kita tidak layani sampai di titik mana ya? Mama Soisa sampai di titik nggak ada setan lagi, Mama Soisa. Jadi time of trouble semuanya nanti mau dicoba lebih parah lagi. Sampai benar-benar dibakar ini semua unsurnya. Makanya Alkitab bilang sanctification ini seumur hidup. Iya. Selama masih ada daging, ini semua, lagi masih ada setan, mau diingatkan terus. Yang lama-lama, aduh Kak Chen enak kali kayak gini Chen. Betul nggak Kak Chen? Aduh ingat yang lama Chen, nah itu kan. Loh, kok muncul? Gimana Kak Chen? Iya, itu sering. Cece, kalau kita fokus, kita ini ya, langsung berdoa. Kalau tidak fokus, langsung layani, jadi dosa lagi, Kang. Makanya kenapa waktu-waktu kita sekarang berkumpul dengan umat-umat Tuhan, Bible study, ya kan? Sama-sama, ya kan? Kita gunakan waktu untuk sharing. Apakah supaya kita isi pikiran yang bukan pikiran setan? Iya, Apakah
Sorry. mulainya penggodaan itu kita nggak bikin apa-apa kan? Iya, Cek, sorry berapa hari? Betul, Syekh. Cece, Mama saja berapa hari nggak join itu karena nggak ada pulsa. Nanti tunggu kalau ada uang gitu, baru isi, baru join gitu. Tapi review kembali Pak Randy atau Cece punya pelajaran itu. Oh iya, tidak apa-apa Mama Soisa. Kalau sudah ada, baru kita isi pulsa, baru join lagi. Begitu. Iya. Ya. Jadi Mama Soisa bisa lihat kan bahwa kita punya penggodaan ini karena setan masih ada terus nggak akan berhenti loh. Setan supaya ujungnya apa sih? Saya nggak selamat, itu aja. Saya mau make sure Mama Soisa semua yang ada di Zoom, siapa lagi di sini? Ya, Om Bram, Opung, Ken, Om Konyep, Oma Alvin, Kak Lina, Meribel, Mama Soisa, Mak, Kukurei, Itin, Gady. Setan bilang saya mau make sure mereka semua dibakar sama-sama saya. Itu dia. Itu keinginan setan. Dan kita bisa setan saya. Itu dia. Bisa dibilang kita kan dekat dengan Tuhan. Iblis kan tidak mau dekat dengan Tuhan. Dia cari kita punya kelemahan, mau menjatuhkan kita di hadapan Tuhan kan. Maka kalau kita tidak fokus, kita pasti jatuh. Betul. Makanya kita selalu bilang fokus kan. Fokus. Pikirkan pikiran baik, yang manis, yang good, ya kan? Pikirkan itu, ya. Mulai lagi pikiran kosong, disitulah kan ya mulai setan. Aduh, coba deh ini. Aduh, mengerikan banget setan. Ya. Iya, betul. Dan yang lebih mengerikan diri kita, karena ingatan itu hanya ada di dalam diri kita, saudara-saudara. Betul sekali, Cek. Kenapa kita digoda marah? Karena kita pemarah, contohnya. Kalau orang yang sabar, mungkin godaannya bukan itu. Misalnya orang nggak pernah marah ya, tapi mungkin suka simpan-simpan di dalam hatinya. Nggak marah, diam, tapi punya akar pahit yang berakar sampai jantungnya. Yang dibawa sampai mati mungkin. Itu dia. Jadi kita punya ujian beda-beda, saudara-saudara. Tergantung apa daging kita punya kelemahan. Bisa, saudara-saudara? Jadi Kak Jen punya godaan beda sama Gady. Ya? Mungkin kita bisa bilang gini, wah Chen begitu saja. Nggak bisa. Tapi kita pun ada kelemahan yang lain. Apakah kita bisa ngomong gitu sesama umat Tuhan? Nggak bisa kan? Tapi bukan berarti kita itu memang nggak bisa sekali kita ungkapkan. Karena apa? Karena kita bukan excuse kita bisa bikin ya saudara-saudara, tapi kita memang nggak bisa seperti itu. Dan kalau misalnya ada kuasa Tuhan, memang nggak bisa untuk layani seperti itu. Bisa saudara? Iya, betul itu, Cek. Bisa lihat ya, kita di setiap unsur kita punya lemah dagingnya apa, saudara-saudara. Itu dia. Ya. Apa kita punya kelemahan. Dan ini setiap hari di-cleanse. Ya, tiap hari digoda lagi. Keadaannya berubah ini sampai menang. Jadi memang harus bersyukur sekali kan ujian. Kalau kita tujuannya masuk surga, akan senang, sangat bersyukur. Ya. Akan semua yang terjadi ya. Gimana? Om Bram setuju, Om Alin setuju ini? Selamat berjuang ya. Untuk kalahkan kita punya diri ini sendiri. Iya, Cece. Ingat, kita punya sanctification sampai nanti ini akan benar-benar diuji 100% murninya. Akan lebih meningkat lagi intensitasnya. Ya. Jadi make sure kita sekarang kalau digoda apapun itu kita bilang enggak. Karena kita terbiasa bilang enggak apapun godaannya itu, dengan kuasa Tuhan kita pun akan bilang enggak. Karena kita selalu pilih itu. Ya, apapun godaannya, ada grace kita bisa menang. Pikirkan itu, Tuhan tolong.
Ya, jadi kalau waktu-waktu lowong semua kita gunakan untuk renungkan firman Tuhan. Ya. Reason. Tuhan, aduh, pikirkan ya, indahnya firman, kita ulang lagi pelajaran, jangan sampai ada waktu di mana kita membuat diri kita terbuka oleh penggodaan, itu dia. Di situ biasanya kalah hancur, babak belur, Kak Chen. Kalau kita membuat diri kita apa? Kosong. Betul, Kak Chen? Iya. Tuh. Iya, Cece. Pada saat 1, 2, 3 kali kita kita sudah bergumul, kenapa ini? Disitulah kita merasa bahwa benar-benar saya ini babak belur ini. Tidak bisa begini, Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan. Seperti itu, Cek. Memang babak belur ini kata ingatan ini. Jadi Mama Soy sudah ulang-ulang saya sudah berdoa, kenapa ini Tuhan? Jadi, seperti itu ya. Mama Soisa, apakah besoknya strateginya jangan sampai babak belur dulu baru cari Tuhan? Sebelum babak belur saya make sure saya sudah ada Tuhan, betul? Iya. Kenapa kita sampai babak belur? Karena kita nggak langsung waktu digoda, ayo makan ikan, kita makan ikannya dulu baru kita cari Tuhan. Nah, itu dia. Pas digoda langsung cepat-cepat lari ke Tuhan, ataupun belum digoda, aduh saya pasti akan digoda nih mau makan ikan, ini saya punya kelemahan. Sebelum itu apakah kita sudah berdoa belum? Tuhan, saya nggak mau. Nah, itu memang berjaga-jaga berdoa, saudara-saudara. Kita lihat nggak? Kita punya kelemahan apa? Ya? Iya. Mau sama anak-anak. Waduh, kalau anak saya bikin begini, saya selalu marah. Aduh, Tuhan tolong. Jangan kita salahkan anaknya, kan? Kamu nakal sih, enggak. Kita yang ini. Kita yang sebagai orang tuanya, kan? Kamu jangan nakal dong supaya mama nggak marah. Nggak bisa begitu. Namanya anak-anak, apa yang kita mau pertanggungjawabkan ke mereka. Dan mereka nakal itu karena kita salah didiknya. Jangan salahkan mereka. Kita harus tuai itu semua. Kita yang berubah dulu, kan? Sebagai orang tua. Bisa, Mama? Iya. Iya, betul itu, Cik. Jadi waktu sebelum pagi-pagi berdoa, Tuhan, saya punya kelemahan, ini saya nggak sabar hadapin anak saya. Dan kita lalu jatuh ini hadapin anak saya ini, Tuhan, ya. Tolong Tuhan. Gitu kan contohnya, kan? Contohnya Mama sama anak-anak Mama Suisa, kan? Apakah itu sebelum digoda itu sudah berdoa belum pagi-paginya? Serahkan semuanya. Kalau kita pagi-pagi Runi berdoa masih ngantuk-ngantuk, oh Tuhan terima kasih, amin, udah. Pantesan nanti jatuh lagi, karena kita nggak jaga-jaga apa sih penggodaan yang mau datang ke kita. Itu dia. Bisa Mama Soisa lihat itu? Penting loh ini. Bisa, Cek. Iya. Kita mau kabarkan 3 malaikat ini. Bukan kabarkan buat promosi barang-barang apalah yang nggak jelas. Ini kabaran yang menyangkut kehidupan kekal. Oleh karena itu kita sekarang sebelum nolong orang, kita bisa nggak tolong diri kita untuk kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Makanya sekarang kita hiding, kan? Inilah saudara-saudara yang kita lagi diproses. Bisa? Makanya kita dipanggil semua, ayo ke country. Untuk apa? Untuk memproses ini, hal-hal seperti ini. Bisa, saudara-saudara? Jangan pikir udah ke country mulus-mulus, kan? Tambah dimurnikan lagi, dicuci semua yang kotor-kotor dari kota. Kalau kita di kota juga kebiasaan selalu bersungut, selalu begini, selalu begitu, ya dibawalah sampai country. Juga. Jadi nggak ada alasan, oh saya nanti... betul itu. Iya, Cek. Di country, lebih babak belur lagi di country, saudara-saudara saya mau bilang. Saya mau menurutnya nanti kalau di country aja deh, tambah babak belur. Karena kita udah kebiasaan di kota layani diri, pride kita layani. Waktu di kota, di country, mau dicuci, memang diri nggak bisa dilayani, nggak bisa apa-apa, teriak dia. Mau hidup di country penuh dengan kesabaran loh, saudara-saudara. Apalagi sabar dalam ujian-ujian yang Tuhan berikan untuk pengungkapan siapa diri kita. Itu yang banyak orang yang nggak kuat juga. Bisa ya saudara-saudara, maju terus. Kita punya grace. Kita dimanapun kita berada, kita bisa obey. Betul? Kak Chen? Mama Alin dan semua ya.
Meribel, Opak Rudi, Opung, ya, Om Bram. Itu dia. Kita bisa obey dimanapun kita berada. Ya, apa kelemahan kita berdoa, bertolong Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Apa lagi? Kita saling kuatkan satu sama lain. Bisa kita, bisa. Untuk enggak seperti itu. Ya, kita bisa menjadi manusia yang baru, punya hati yang baru. Tuhan janji kok mau kasih ke kita. Iya. Ya. Tuhan mau janji kasih ke kita. Ya, apapun itu, saudara, apapun kelemahan kita, terlepas kita semua dari kelemahan, apapun itu kita bisa bilang terhadap apapun itu. Walaupun kelemahan kita, ujian kita beda-beda, jangan, aduh saya lebih berat, enggak, semua berat itu. Kalau namanya keinginan dagingnya itu, aduh kayaknya ini paling berat buat JD contohnya. Walaupun Kak Chen, oh kayak gitu. Enggak, itu porsi kita semua kalau ditimbang sama, betul? Walaupun dalam segi yang berbeda-beda. Dan sinilah kita saling menguatkan sebagai umat Tuhan. Nah, bisa. Dengan hal-hal seperti ini, kadang-kadang umat setan maunya umat Tuhan jadi baku salah, kan? Iya. Jadi satu sama lain, saya nggak suka Kak Chen jadi nggak suka JD. Nah, itu rencana setan kan apa? Iya. Tapi bagaimana kita saling mendoakan, menguatkan, mengingatkan, ya? Jadi, iya betul. Satu sama lain kan, Oma Apop, tanpa rasa apa-apa. Ya? Kita harus kalahkan itu daging kita. Aduh, Tuhan sanggup. Kita memang nggak tapi Tuhan bisa. Asalkan kita bergantung sama Tuhan. Kita bukan cuma waktu digoda pas jatuh gitu ya Kak Chen. Bahaya itu. Terus baru panggil Tuhan. Apakah sebelum masuk istilah yang saya bilang tadi, apakah sebelum digoda kita sudah tahu belum? Udah panggil Tuhan? Iya, sudah minta tolong. Kita doakan sebelum ada perasaan itu muncul, kita memang Tuhan. Kita memang lemah di sini Tuhan. Tuhan tolong. Apakah seperti itu? Nah. Ini memang kata ya perjuangan. Contohnya pas belajar juga. Aduh, ini kok lama nggak mengerti. Apakah pas sebelum Bible study, sebelum pagi-pagi, Tuhan, saya pas Bible study mengantuk Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan. Saya nggak mengerti Tuhan. Tolong Tuhan. Bukan bisa ya. Tuhan mau nggak bantu saya? Gitu kan? Jangan tertidur Tuhan. Iya, betul. Contohnya begitu ya. Waktu pas mengantuk baru kita tidur. Aduh Tuhan, maaf ya tadi saya tidur. Nah, contohnya begitu. Terlibat itu. Sebelum bertahan, langkah di mana kan, Kak Chen? Aduh Tuhan, pas belajar saya nggak fokus sekali Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Apakah kita begitu? Tuhan janji kan, Tuhan mau kasih roh Tuhan untuk tuntun supaya membuat kita jadi mengerti. Tuhan tolong. Apakah kita gitu nggak, saudara-saudara? Iya. Penting loh ini. Lebih penting daripada daripada kita tahu A sampai Z, tapi kita nggak bisa begini, saudara-saudara. Itu loh. Nggak bisa kalahkan daging kita. Yang saya minta loh sama Tuhan, saudara-saudara. Kadang-kala saya nggak fokus gitu kan. Ya aduh, udah gagal lagi nggak fokus. Dan waktu berjuang nggak fokusnya itu lebih susah mau bangkit untuk fokusnya loh. Aduh, nggak fokus nih gimana? Gimana ini nggak fokusin Tuhan? Terus berjuang sekali nggak fokus. Aduh, sudah ketinggalan lagi. Apalagi Bible study yang rantai kan Kak Chen? Gimana mau nggak ngerti Kak? Gimana mau ngerti kalau rantai depannya udah putus kan Kak? Betul itu Ceh. Paling susah itu kalau putus. Dan yang saya bikin, saudara-saudara, saya berdoa sebelum BS, saya berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya mau ditolong Tuhan. Saya mau Bible study, saya fokus 100% dari awal sampai akhir, saya bilang.
Saya nggak mau rasa ngantuk, saya nggak mau Tuhan. Tolong Tuhan, kasih ini, perlihatkan saya keindahannya supaya saya akan menghargai setiap kata-kata firman Tuhan ini Tuhan. Karena ini daging saya nggak menghargai sekali firman Tuhan. Saya bilang begitu saudara-saudara. Dan saya bersyukur, senang sekali. Waktu saya berdoa begitu, pas BS benar-benar dari awal sampai akhir Tuhan jawab doanya. Bikin kayak gitu saudara-saudara. Bikin, minta sama Tuhan. Kita nggak pernah minta sih. Kita selalu andalkan kita punya diri. Oh, saya pintar, saya sanggup. Ya. Terus setan serang dengan kebosanan. Aduh, terlalu lama. Apakah gitu, Kak Chen? Lihat itu, Kak Chen. Iya, Cek. Kalau kita punya rasa bosan, kita doakan nggak di dalam doa itu? Tuhan, kita kalau BS ini kok bosan, Tuhan. Kita bisa nggak dengar dari hati di hadapan Tuhan bilang kayak gitu? Tolong saya Tuhan, saya nggak mau kayak gini Tuhan. Kita bikin nggak itu saudara-saudara sekarang? Kalau kita andalkan diri kita akan gelundung kalau Jawanya. Gelundung ke jurang. Kita pikir jalan aman, ternyata gelundung ke jurang. Jatuh di jurang yang paling dalam. Minta Tuhan, minta saudara-saudara. Pasti dikasih. Dan itu jadi doa saya kalau sebelum Bible study. Karena saya tahu daging ini nggak suka firman Tuhan. Nggak suka hal-hal keindahan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya saya lihat keindahannya. Dari awal sampai titik akhir saya mau lihat. Ya, apalagi menghadapi ini Kak Chen. Kalau orang lain sudah ngomong, kalau bukan Dedi Randy kan, Kak Chen, dia Kak Chen lagi ngomong sudah Jo dengerin. Betul nggak Kak Chen? Sering ya, Cek. Itu dia. Kesempatan orang bicara. Iya, jadi nggak fokus. Pas kita yang ditanya, apa ya tadi yang Kak Chen bilang? Betul nggak? Boleh ulang? Betul nggak Kak Chen? Kak Chen tadi apa? Kak Chen ulang? Wah, tadi ngapain? Nah, itu salah satu ketidakfokusan. Dan Tuhan, saya mau dengarkan Tuhan. Saya berdoa loh. Saya berdoa sama Tuhan. Sharing-sharing juga, kita ini memang nggak menghargai orang. Kalau orang bercerita, saya bilang. Memang bukan main ini, daging ini. Nggak bisa gitu ya. Harus saya dinasihatin ya. Nasihatin. Dan tekad kita lah, saudara-saudara, yang bisa membuat itu jadi ya. Tekad kita loh. Bukan karena orang lain bikin kita bisa bikin. Enggak, tekad kita masing-masing aja. Mau nggak Tuhan tolong? Itu aja kan. Dia punya teori. Dan itu harus memang ditekadkan sebelum digoda, saudara-saudara. Kan nanti digoda. Itu kayaknya Kak Stanley lagi ngomong tuh. Coba deh pikir-pikir yang lain dulu, Chen. Coba pikirin ini, Chen. Kayaknya bagus, Chen. Betul Kak Chen? Kalau nggak berjaga-jaga berdoa, tembus nggak Kak Chen? Iya, pasti. Pasti, dan itu saya alami tembus semua. Aduh, kok gagal lagi ya ini? Itu dia. Berdoa pakai lutut sebelum ini, pagi-pagi Tuhan. Ini Bible study mau digoda habis-habisan Tuhan. Oleh saya punya keinginan diri sendiri. Betul Kak Chen? Setan yang bisik-bisik apa semua kan? Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Saya mau dengar kalau event itu Kak Chen, Mama Soisa, Tante Marce. Saya mau dengar semua Tuhan. Karena sekarang apakah Kak Chen yang dia punya pelajaran, apakah kita harus sangatlah memperhatikan musuh nanti berbicara Kak Chen? Iya, betul. Jangan sampai ada satu kata aja yang miss kan Kak Chen? Betul sekali. Itu yang masih jadi perjuangkan sampai detik ini ya. Perjuangkan. Tuhan nggak mau. Ya, Mama Soisa apa, mau didengar, mau dirisan, nggak, ini. Jadi even mau bilang gini, Kak Chen, boleh ulangnya itu memang nggak ngerti karena benar-benar sudah diperhatikan memang nggak ngerti, itu mantap kan Kak Chen?
Iya, betul. Bukan, boleh ulang karena saya tadi lagi sibuk melayani diri saya. Nggak bisa gitu. Kita sudah mau jadi 144,000, memang harus spesifik, saudara-saudara. Apa yang kita mau bikin dan apa yang kita nggak bisa bikin, kan? Untuk latih diri kita dari pendengaran, ya, dari semuanya, ya. Bisa ya, saudara-saudara? Mice, Ya, Mary Bell, silakan. Mice, yang ini sama dengan yang pas hari dang Mice yang Mice dah. Ini jangan. Yang pas hari Mice ada itu dah Mice ada bawa itu yang Budi ingat rasa ikan dang Mice. Oh, Mary Bell ingat sekali itu toh. Mantap, Mary Bell. Itu namanya natural propensity sama acquired propensity, kan, Mary Bell, yang kita pelajari, kan? Oh, Yang ingatan ini namanya acquire, kan, Mary Bell, AP, kan? Mantap, Mary Bell. Iya. Dan kita cleansing AP kita, kan, Mary Bell? Ya, Mice. Apa, Mary Bell? Silakan, Mary Bell. Mice, ini keturunan Adam dan Hawa tuh Mice, acquired propensity. Iya, acquire itu diperoleh dari natural propensity yang dilayani, kan, Mary Bell? Ya, Mice. Kalau tidak dilayani, nak berdosa tuh Mice. Tinggal naturalnya aja, kan, Mary Bell? Kayaknya Tuhan Yesus digoda laparnya, betul kan? Kamu lakukan, coba langgar firman Tuhan, mengikuti kata-kata setan. Kalau kita harus berjuang dari natural dan acquire kita dari ingatan kita, kan? Kalau Tuhan Yesus memang ada ingatan dosa, tapi digoda, sama kan porsinya dari naturalnya dia, capeknya. Jadi kalau Tuhan Yesus, aduh kamu capek, ayo marah gitu kan. Tapi tuh saya nggak mau marah, jadi nggak ada ingatan tentang marah gitu dia. Kalau kita kebiasaan marah kan, kalau Tuhan Yesus nggak ada gitu. Karena dia memang nggak pernah layani. Gitu, Mary Bell. Bisa ya, Mary Bell? Bisa, Mice. Untuk melawan Mary Bell punya AP ya, sayang. Lawan. Ya, Mice. Mary Bell. Bikin pertanyaan begini kocak, begini jangan layani setan. Layani daging karena setan Itu dia bikin penggodaan. Iya. Oke, kita mau ambil kesimpulan pelajaran kemarin aja ya, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya begini, saudara-saudara ya. Jadi ada dua teori, namanya pasture. Kita lagi belajar ini ya, saudara-saudara. Nanti kalau kita udah selesai belajar, karena ini memang agak saya sendiri bingung. Dengan Bisham, Mice. Ya, betul. Dia punya ya, mau kumpul-kumpul, dia punya kutipan-kutipan apa, nanti kalau sudah jadi kita cicil-cicil untuk review ini ya, pagi-pagi gitu kita cicil-cicil. Kita lagi bikin-bikin, tapi belum kelar bikin ya, belum kelar. Jadi ada Pasture dan Bisham kan. Kalau Pasture ini bilang bahwa germs penyebab penyakit. Kalau Bisham bilang germs penyebab penyakit. Bukan penyebab penyakit ya. Apa dan? Makanya kalau Pasteur, gara-gara dunia kedokteran ikut Pasteur, dunia kedokteran menganut teori Pasteur ya. Dunia dokter menganut teori Pasteur. Jadi, ya Mary Bell? Pantasan yang orang belajar itu farmakia itu ular artinya menipu karena mereka menganut Pasteur punya apa Kang? Ajaran. Betul Mary Bell, itu dia. Betul sekali Mary Bell. Mary Bell, apakah Mary Bell karena di dunia dokter menganut teori Pasteur,
Jadi contohnya ya, penyakit TB ini karena bakteri. Itu di luar tuh lampu. Ya. Jadi kalau Pfizer bakteri TB gara-gara TB, corona gara-gara virus corona gitu loh. Jadi kalau bakteri TB obatnya AB contohnya ya. Kalau virus corona obatnya CD. Ya. Nah, kalau Bisham punya teori nggak dianut sama teori dokter. Ya. Kalau Bisham ini teorinya begini. Kalau saya sakit panas, germs inilah yang contohnya gini lah. Ambil contoh biasa dulu. Contohnya ada pemadam. Ini kalau tubuh kita kan dipenuhi dengan bakteri-bakteri dan unsur-unsur mikroorganisme kan, saudara-saudara, setuju itu? Setuju itu, saudara-saudara? Tubuh kita. Ya. Nah, kalau misalnya ada masalah dalam tubuh kita dan contohnya tubuh kita mengalami kebakaran ya, kebakaran. Nah, mikroorganisme ini akan berubah bentuk jadi pemadam kebakaran, bisa? Kalau misalnya ada kebanjiran terjadi, ini mikroorganisme ini akan berubah jadi pemadam kebakaran. Jadi tim apa saya kalau ini? Tim SAR. Dan ini namanya pleomorph. Kita mau lihat dia punya tulisannya apa? Jangan salah kita. Ada H. Morph ya, pleo. Bukan pleu ya, pleo or ph ya. Pleomorph. Ya. Oke. Ini dia. Bisa saudara-saudara? Bisa. Ya. Jadi germs ini berganti-ganti sesuai dengan apa? Kondisi tubuh itu. Untuk apa? Germ, kuman, bakteri, mikroorganisme. Jadi germs ini berubah bentuk sesuai keadaan tubuh yang gunanya dia untuk tolong tubuh itu. Nah, tapi kalau pasture misalnya ya ada infeksi kan? Ada infeksi, paru-parunya infeksi. Dan kita tahu semua itu karena lifestyle kan? Karena kebiasaan hidup kan, Kak Chen? Betul, Kak Chen? Paru-parunya infeksi gara-gara kebiasaannya yang salah. Lalu karena kebiasaannya yang salah, di sini ada bakteri kan, mulai berubah bentuk kan, Kak Chen? Dibilang, tapi kalau teacher bilang, oh ini bakteri TB, itu dia ya. Lalu waktu diserang kakinya, oh ini corona, contoh aja ya. Waktu diserang ini, oh ini hepatitis. Apakah ada peran masing-masing? Sepertinya ada kayak kelompok-kelompok kan, Kak Chen? Yang berbeda-beda bukan dari satu kan, Kak Chen? Iya, ada lain-lain. Ini namanya monomorph. Bisa? Mono itu artinya satu kan? Bisa ini, saudara-saudara? Bisa, Mice. Ya, Maribel, silakan. Kalau pertanyaan, kalau itu dunia dokter ambil apa namanya? Ambil prinsip became paling mereka nggak mau bikin obat atau Mice untuk mematikan. Yang mau disembuhkan apanya? Cara hidupnya kan, Maribel? Karena Iya, cara hiduplah yang bikin mereka ada infeksi sehingga bakteri berkumpul di paru-paru itu. Gunanya bakteri itu apa? Sebenarnya mereka mau tolong untuk sembuhkan infeksi itu. Itu dia kan? Tapi yang dibunuh sama obat apa, Maribel? Bakterinya, bisa?
Iya, mereka kira itu bakteri itu apa musuh Kang Mice sama dengan orang pelajaran pas hari. Betul, Maribel. Yang dibilang penyakit itu adalah musuh kan? Mereka bilang kan? Tapi sebenarnya penyakit itu apa, Maribel? Kita punya friend, betul? Kita punya teman. Itu dia. Ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan toksik yang ada di dalam tubuh, untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh, atau memperbaiki infeksi-infeksi. Inilah guna germs atau mikroorganisme. Bisa ya, saudara-saudara? Bisa, Mice, thank you. Yang paling penting, saudara-saudara ngerti tentang monomorf dan pleomorf. Betul? Inilah yang dunia kedokteran sedang anut. Jadi menuduh bakteri, menuduh virus tanpa ganti pola hidup. Bisa, saudara-saudara? Bisa, Gedi. Bisa. Halo, Gedi. Bisa. Ya, Om Bram, silakan. Iya, Gedi. Jadi kalau lihat dari dua metode ini, apa namanya? Jadi kalau kita bisa tahu ya, jadi kalau penyakit ini kita sudah bisa kelihatan nih ada yang salah nih, jadi sudah kasih warning buat kita, kamu nih ada salah nih. Jadi tidak perlu lagi kalau kita pakai obat ya, artinya kita mesti rubah pola apa hidup. yang sudah salah ya, pola hidup yang salah yang sehingga ada sakit kita gitu ya. Betul, Om Bram. Om Bram, apakah selama ini kalau kita ke dokter nggak pernah kasih larangan apa-apa? Betul? Betul, Gedi. Cuman kasih minum obat ini. Masih boleh makan ayam? Boleh. Padahal penyebabnya kita makan ayam yang disuntik-suntik. Betul. Betul nggak? Betul, dia nggak ada solusi untuk gerobak pola hidup, malah kasih obat. Om Bram, apakah bisa lihat ini memang farmakia semuanya ini rencana mereka memang depopulasi, betul? Mengurangi jumlah penduduk bumi. Karena bumi ini mereka bilang karena terlalu banyak yang keluarin CO2 tambah global warming kan? Betul. Lihat ya. Jadi orang-orang udah bayi-bayi umurnya pendek gitu kan. Kecil-kecil harus di kemoterapi gitu kan. Harus ini. Ngeri sekali, kasihan. Kita ada lihat video anak-anak gitu kan, saya sudah nggak mau disuntik, mama, saya capek, saya nggak mau disuntik. Pas kita belajar begini sakit hati nggak, Om Bram? Kita ada lihat video anak yang mau di kemoterapi, nangis, sakit mama, sakit. Aduh, ini anak-anak loh, Om Bram, yang mungkin penyebab dari akibat mamahnya punya perbuat kebiasaan lifestyle yang buruk kan? Kena anaknya yang harus menderita, yang harus disuntik obat-obatan yang mereka nggak tahu apa-apa, Om Bram. Aduh, kasihan kan? Makanya kita semua sedang belajar sekarang, belajar 4 jam, kita ulang lagi malam, kita ulang lagi pagi, karena mau bantu orang-orang dunia yang tertipu semua sekarang. Tapi gimana mau ungkapkan tipuan kalau kita masih nggak bisa jelaskan, masih nggak ngerti tentang Pasteur, Bisham, betul? Betul. Apakah saudara-saudara bisa mengerti ini tentang yang paling penting ya dari pelajaran kemarin, karena kita nggak bisa cover semua, jadi saudara-saudara kalau mau ada poin-poin yang mana saudara mau ini, silakan diulang videonya ataupun tanya juga boleh ke Gedi. Bagaimana saudara-saudara bisa? Gedi. Kan Om Bram? Iya, ada mau cerita pengalaman sendiri nih semasa corona. Oh, silakan. Jadi kebetulan ada ponakan di sini, yang mamanya ada balik ke Papua, tapi dia anaknya tinggal di sini sama saya. Jadi memang dari kecil saya juga udah bilang sama Mbak Yolan, saya bilang, mungkin kita selama ini, kita waktu masih nominal, kita didik anak-anak salah. Jadi dulu waktu renungan pagi masalah rumah tangga Advent itu, saya sempat ada beberapa pelajaran yang bagaimana kita mendidik anak tuh mulai dini sampai umur 8 sampai 10 tahun. Jadi saya coba mau praktek, saya bilang mungkin anak-anak kita yang sudah besar, sudah ini, ya coba dia ini, kita coba, kebetulan mamanya sampai sekarang belum datang, saya pikir biarlah kalau mamanya nggak datang, biar kita didik dia. Jadi saya bilang sama Tante Yolan, coba kita mulai didik dia dari sekarang sampai umur yang mana kita sudah pelajari kebenaran firman ini, supaya dia betul-betul tahu. Nah, kebetulan waktu itu dia ada sempat, karena memang dari dulu dia pakai pampers kan, jadi kebetulan itu masalah pampers sebenarnya. Jadi sehingga pada saat itu dia ada kencing darah. Waktu itu udah minta telepon ke Tante Esther, mamanya Bobby. Dia bilang nanti mau kasih apa, waktu itu suruh saya ambil minyak zaitun, coba minum.
Nah, cuma Om Bram selama ini kita coba tes ke dokter, maksudnya periksa aja, untuk obat sih enggak. Om Bram juga begitu, kalau ada rasa apa, cuma periksa ke tensi darah, berapa tekanan darah, kan sudah itu kasih obat sudah. Tidak, jadi sudah tahu penyakitnya sudah. Nah, kebetulan kita coba, memang panik semua waktu itu, nih aku kencing, sakit, udara kan. Pergilah kita ke dokter periksa, karena sudah sore itu. Coba aja dulu, kasihan. Begitu dicek, dokter bilang mau ambil darah sama kencingnya. Jadi karena memang masih dalam corona ini, wah, kita tidak bisa kerumun-kerumun, kan langsung masuk ke ruang IGD untuk periksa. Jadi saya 1-2, jadi kebetulan tuh Tante Yola sama anak yang perempuan sama si kecil ini pergi masuk. Jadi diperiksa lah, ambil darah ke lab, sudah periksa. Nah, sesudah diperiksa, ya dokter kasih kesimpulan nanti 1/2 jam ya, baru datang sini Pak, nanti buat tahu hasilnya. Jadi suruh kita tunggu di luar. Kebetulan karena ini, Om Bram diparkir aja, diteriak. Masuk nama pasiennya lah, datang, jelasin, oh positif ini, maksudnya dia punya darahnya ini. Jadi dia kasih kesimpulan ada 3. Kalau ini anak, kalau enggak ginjal, batu ginjal sama saluran kencing. Kalau ginjal sama batu ginjal, enggak, kemungkinan enggak. Cuma mungkin saluran kencingnya. Nah, maksud Om Bram begini, sesudah itu, ini gara-gara corona ini, maksud Om Bram kalau dokter itu awalnya sudah kita kasih tahu ini anak ini sakitnya karena kencingnya keluar darah, kenapa enggak dari awal nanya gitu, ada batuk pileknya enggak? Tapi sesudah hasil lab itu ditanya batuk pilek, saya bilang ini maksudnya apa nih dokter nih? Maksudnya harusnya dari awal. Ini mau cari-cari nih, mereka mau cari-cari ada pasien jangan-jangan ini ada corona dia. Itu dari situ yang pikir, wah ini dokter udah nggak jelas semua ini. Ini udah nggak jelas. Dari awal sudah periksa hasil kencing, kenapa mesti sesudah hasil kencing udah ada, baru tanya ada batuk pilek. Saya bilang, dok, dia sebelum corona nih ada. Tapi sesudah corona tidak pernah ada batuk pilek nih anak, jadi cuma ini aja. Oh gitu, sudah akhirnya suruh tanda tangan untuk dirawat, karena disuruh rawat. Saya bilang, enggak, ini anak masih sehat, lari-lari, cuma pada saat kencing doang. Pada saat dia kencing aja. Jadi masih lari-lari, main-main. Jadi ini anak nggak tahan sakit dia. Jadi saya bilang, dok, nggak usah dirawat. Biarin aja di rumah, kita berobat di rumah aja. Ada di situ saya bilang, ini bahaya nih kalau dokter-dokter seperti ini. Betul. Sudah awalnya tanya apa maksudnya, awalnya periksanya sampai sudah lab, baru terakhir tanya batuk pilek, apa hubungannya nih, apa maunya, apa maksud tujuannya apa nih, itu tidak pertanyaan Om Bram gitu. Aduh, ini gawat juga kalau begini nih. Maunya uangnya Pak Bram. Aduh. Ya itu ada pengalaman. Makasih, Ge. Puji Tuhan, makasih Om Bram pengalamannya untuk membuka kedok-kedok ini ya. Iya, betul. Aduh. Jadi, saudara-saudara, kita tetap bergantung pada Tuhan ya, kuncinya. Tentang apa ujian yang di depan mau terjadi, kita harus gunakan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itu dia. Karena ujian-ujian di depan akan lebih susah kan, lebih sulit, lebih akan digencar, ya. Dari unsur-unsur diri akan ditantang lah untuk kita lebih layani. Tapi karena kita pilih untuk enggak, kita sanggup ya saudara-saudara dengan kuasa Tuhan untuk bikin apa yang Tuhan mau. Apakah saudara-saudara bisa jelas semuanya? Bisa. Iya, Cek. Cece. Ya, silakan. Kalau seperti saya dengan kedua anak saya sudah mau 1 minggu ya. Batuk pilek itu. Saya bilang bawa ke dokter, ini sudah vonis apa namanya? Corona ini. Aduh, jauhkan. Cuma aja minum minum air putih, apa yang kita belajar ya, hidupkan itu aja. Betul. Putih juga Mama saya. Iya. Biotik. Oke, mantap. Apalagi ya, sorong ini air ini hujan terus ini. Iya. Cuacanya iya. Dingin. Iya. Oke. Mantap. Makasih, Cek. Iya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan kasih kebenaran yang begitu dahsyat buat kita, umatnya. Jadi kita nggak perlu tertipu. Dan biarlah kita bisa mempertahankan kebenaran Tuhan ini walaupun kita sendiri yang percaya, dan kita bisa bergantung terus sama Tuhan ya sampai akhir nanti. Oke, kalau sudah tidak ada tambahan, kita mau berdoa.